Halo, selamat pagi generasi jempolan. Senang sekali saya Bernadetta Daniar Ginting bisa menemani Anda semua selama 2 jam ke depan untuk memulai sesi webinar generasi jempolan series 4, peran generasi jempolan Kredivo dalam memaksimalkan potensi Batam sebagai sentral e-commerce nasional. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada rekan-rekan mahasiswa atau kepada siapa saja yang sudah hadir pada webinar selama 2 jam ke depan. Ada dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam dan juga dari Universitas Riau Kepulauan. Walaupun saya tidak bisa melihat teman-teman semua, tapi saya bisa merasakan kehadiran teman-teman pada sesi webinar pada siang hari ini. Dan saya ingin memberikan sedikit gambaran singkat ya terkait dengan acara webinar. Akan ada talk show dari sejumlah narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya seputar literasi keuangan, lalu juga bagaimana memanfaatkan financial teknologi yang tepat. Dan bagi teman-teman mungkin generasi jempolan yang ingin memulai usaha bisnis online di tengah pandemi, nanti juga akan ada tipsnya dari konten kreator yang memang sudah memulai bisnis dan juga sukses asli dari Batam. Dan di akhir acara nanti saya akan memberikan informasi terkait dengan pemenang door prize dan juga bagi penanya terbaik. Jadi bagi teman-teman yang sudah join mungkin bisa disiapkan bolpen, notes, atau handphonenya untuk mencatat apa saja sih materi-materi, jadi nanti bisa langsung memberikan pertanyaan terbaik dan jangan sampai meninggalkan acara ya sebelum sesi ini berakhir karena ini banyak sekali manfaatnya dan sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, sebelum kita memulai inti acara pada siang hari ini, saya ingin menyapa sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita semua. Boleh mungkin dihidupkan kameranya karena teman-teman sudah hadir di sini. Halo, apa kabar narasumber kita ini? Wah, beragam sekali dari berbagai profesi, ada konten kreator juga, dan saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Lili Suryani selaku General Manager Kredivo. Apa kabar Ibu Lili? Baik, selamat pagi. Sehat Ibu Lili? Sehat dong, semuanya semoga sehat ya. Oke, saya juga akan menyapa Ibu Julia Indriana, Kepala Departemen Hubungan Kerjasama Politeknik Negeri Batam. Ibu Julia, apa kabar? Baik, mungkin kita akan menyapa Ibu Julia kembali. Selanjutnya saya akan menyapa Bapak Ahmad Madeni Dery, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia FKD Batam. Pak Dery, apa kabar? Sehat, Bu Bernadetta. Baik, sehat terus ya Pak ya? Insya Allah. Selanjutnya sudah bergabung bersama kita Ibu Sri Langgeng Ratnasari, Ekonom dan Wakil Rektor 4 Universitas Riau Kepulauan. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah, sehat Mbak Bernard. Saya juga akan menyapa Mas Bernard Huang. Apa kabar konten kreator kita hari ini, sehat? Sehat, selamat pagi semuanya. Oke, nanti boleh ya Mas ya di-share pengalamannya bagi teman-teman generasi milenial yang mungkin ingin memulai bisnis atau mungkin jadi konten kreator kayak Mas Bernard ini kan ya. Ya, boleh. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kita ada perwakilan mahasiswa Mbak Audia Rahma. Halo Mbak Audia. Halo Mbak. Baik. Semuanya. Oke, terima kasih. Saya sudah menyapa seluruh narasumber kita pada siang hari ini dan sebelum memulai acara saya akan menampilkan sebuah video generasi jempolan yang memang sudah berlangsung sejak November 2020 dan aktif memberikan informasi seputar literasi keuangan. Kita simak bersama video berikut ini. Oke, sebelumnya saya juga ingin menyapa sudah bergabung bersama kami juga Bapak Bagus Kurniawan, analis senior grup inovasi keuangan. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Ibu Bernadette. Baik, apa kabar nih Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, nanti Pak Bagus ini juga akan memberikan keynote speech ya, jadi bisa diperhatikan untuk teman-teman karena banyak sekali informasi yang bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan kembali memutarkan video generasi jempolan yang sudah berlangsung sejak November 2020.
Baik, sudah kita simak video Kredivo yang sudah memulai generasi jompolan sejak bulan November 2020, dan ini sudah banyak sekali informasi yang diberikan kepada masyarakat karena Kredivo ini merupakan platform pembiayaan berbasis digital terdepan di Indonesia yang menghadirkan gerakan generasi jempolan. Ini akan menciptakan generasi milenial yang melek keuangan, dan melalui inisiatif ini nih teman-teman, Kredivo mengajak milenial memanfaatkan financial technology dengan bijak. Jadi tidak hanya punya gadget yang mewah ataupun juga mahal, tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik secara produktif juga sama aja. Nah, nanti bagi kalian yang bingung, nanti bisa bertanya, siapkan dulu pertanyaannya. Nah, karena nanti akan ada sesi Q&A, dan kita akan pilih nih, siapa penanya terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah saldo e-wallet 200.000. Dan juga kita menginformasikan kepada teman-teman peserta webinar untuk mengisi formulir feedback. Ini paling lambat nanti dikumpulkan ya, Rabu 11 Agustus 2021. Jadi jangan sampai terlewat. Nanti untuk formulirnya ada di kolom yang sudah di-share ke kita semua. Dan langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Lili Suryani dari General Manager Kredivo. Silakan Ibu Lili, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you, Deta. Halo, good morning. Selamat pagi semuanya. Rata-rata di sini kayaknya mahasiswa nih, berarti pasti harusnya pada lebih semangat ya. Sebelum saya present about Kredivo ya, mengenalkan tentang Kredivo sedikit, karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi saya juga mau menyapa dulu sebelumnya Pak Bagus Kurniawan, selaku perwakilan dari OJK. Selamat pagi Pak. Dan juga Ibu Sri Langgeng, Pak Ahmad Madeni Dery, Pak Bernhard Wang. Selamat datang di generasi jempolan seminar kita. Dan juga dari mahasiswa nih, Desti ya. Halo Desti. Oke, thank you waktunya. Jadi mungkin aku share sedikit tentang Kredivo dan juga kenapa alasan kita membuat seminar generasi jempolan ini yang memang sejak tahun lalu sudah kita lakukan di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Program literasi keuangan yang kami harap bisa juga mensupport program-program mengenai informasi keuangan ya, produk-produk keuangan, tentunya specialty-nya in fintech gitu ya, karena Kredivo sendiri adalah fintech. Dan tentunya semoga ini juga bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi semua mereka yang hadir di hari ini dan juga hadir di seminar generasi jempolan Kredivo. Jadi sedikit latar belakang, saya rasa kenapa sih alasan kita, tentunya karena Kredivo sendiri kita juga secara pengguna memang didominasi oleh millennials. Jadi tentunya kita mengetahui bahwa tentunya millennials adalah generasi yang sangat melek dengan teknologi, sehingga tentunya dengan kehadiran fintech dan juga financial technology yang memang sekiranya fokusnya pada keuangan digital, ini adalah sesuatu yang lumayan dikuasai oleh generasi millennials gitu ya. Jadi tentunya kita lihat bahwa Indonesia sendiri kita juga hampir 50% dari total populasi sendiri adalah populasi milenial dan Gen Z gitu ya kita sebutnya. Tentunya efek dari pengenalan tentang literasi keuangan atau lebih tepatnya produk keuangan digital, kita berharap bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa membantu menyelesaikan atau bukan menyelesaikan ya, lebih kepada membantu mengurangi sedikit kesenjangan antara indeks literasi kita di mana saat ini 38%, tapi inklusi keuangan kita di Indonesia itu sudah 76% sebenarnya. Jadi penggunaannya sudah oke, tapi mungkin informasi atau literasinya yang mungkin harus ditingkatkan gitu ya. Nah, tentunya karena itu kita melihat bahwa Kredivo sebagai salah satu fintech di Indonesia yang terdepan, kita wajib gitu ya untuk mendukung terus literasi keuangan ini. Kalau kita lihat secara background pengguna, memang kalau kita lihat ada beberapa research ya yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain Company bahwa di masa pandemi malah sebenarnya semakin banyak pengguna yang mulai menggunakan layanan ekonomi digital gitu ya. Dan mereka juga 93% dari mereka itu rencananya menggunakan lebih dari satu layanan digital gitu. Nah, pandemi juga yang membuat kita memang kalau kita lihat orang-orang sudah mulai pindah ke cashless gitu ya, atau memilih payment yang lebih fleksibel dan lebih digital gitu ya. Jadi ini kita melihat bahwa tentunya untuk mereka beraktivitas lebih kuat di rumah gitu ya, dalam arti beraktivitas secara produktif, dan juga kita melihat bahwa produktivitasnya juga mulai meningkat gitu ya. Tentunya untuk bisa menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di masa pandemik gitu.
Nah, Kredivo hadir di Indonesia sejak 2016. Kita fokus pada e-commerce retail payment dan semenjak 2019 kita mulai juga mensupport retail offline, pelaku retail offline. Jadi Kredivo sendiri sebenarnya kita sebutnya adalah cicilan tanpa kartu, di mana kita menawarkan produk installment 3, 6, 12 bulan dan juga pembayaran dalam 30 hari. Nah, apa sih keunggulannya Kredivo? Tentunya adalah kecepatan dalam meng-apply gitu ya. Jadi ketika melakukan registrasi dan di-approve itu hanya 5 menit gitu. Jadi dengan teknologi yang kita build secara sistem di Kredivo sendiri, kita mampu untuk bisa memproses dalam hitungan menit gitu ya. Jadi kita menawarkan produk-produk yang sangat affordable dan memang kita lihat bahwa kebutuhan dari konsumen sendiri di Indonesia mereka rata-rata cenderung memilih produk antara 30 hari, 3, 6, dan 12 bulan. Nah, cicilan yang kita tawarkan sangat rendah, 2,6%, bahkan untuk 30 hari dan 3 bulan, kita mengenakan cicilan interest rate-nya itu 0%. Ya. Jadi sangat luar biasa, ini adalah salah satu komitmen kita untuk terus memberikan pembayaran yang affordable, gitu ya, pembayaran cicilan yang affordable. Kredivo juga tentunya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Ini data dari data primary kita gitu ya. Tentunya saat ini memang sekitar almost 50% memang masih konsentratnya di Jawa Bali untuk pengguna Kredivo gitu ya. Tapi kita lihat bahwa sangat besar potensial, terutama kalau kita lihat Batam ya. Di Kepulauan Riau itu 80% penggunanya itu berasal dari Batam. Jadi Batam adalah salah satu konsentrat pengguna kita yang cukup besar di Indonesia. Nah, kita lihat selama pandemi di 2020, bahkan dibandingkan 2019, pengguna Kredivo di Batam itu meningkat 90%. Nah, ini sangat luar biasa karena kita melihat bahwa adanya kebutuhan yang cukup besar untuk pembayaran yang menawarkan cicilan atau menunda pembayaran dalam arti flexibility gitu ya. Kita lihat 62% adalah pria, 38%-nya adalah wanita. Dan kalau kita breakdown usianya tentunya masih didominasi oleh kaum milenial yaitu 20 sampai 29 tahun ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik dan tentunya kita lihat bahwa dari sisi pendapatan dari 48% rata-rata memiliki pendapatan antara 5 sampai 10 juta. Jadi kita melihat bahwa penggunaan Kredivo sendiri bukan karena mereka tidak punya dana untuk membeli, tapi lebih kepada mereka menunda pembayaran supaya bisa membeli produk-produk yang sekiranya bisa membantu produktivitas mereka. Itu sesuatu yang kita lakukan research-nya across pengguna Kredivo. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan daerah lain ya, karena memang selama pandemi, karena ini datanya juga kebanyakan di 2020 dan 2021 ketika pandemi, jadi transaksi yang paling banyak terjadi itu di kategori pusat gitu ya, kesehatan dan kecantikan, dan tentunya makanan gitu ya. Jadi produk-produk yang bisa dinikmati di rumah. Lalu alasan pengguna, kalau kita lihat menggunakan pinjaman tunai, jadi Kredivo sendiri menyediakan pinjaman tunai bekerja sama dengan partner kita, Kredivas gitu ya. Nah, ini adalah kita menawarkan modal usaha yang memang sekiranya dengan pembayaran cicilan tadi, mereka bisa menunda pembayaran supaya bisa dipakai untuk kegiatan produktif mereka. Dan tentunya yang lain-lain adalah kebutuhan sehari-hari dan juga mungkin lebih kepada misalnya renovasi rumah gitu ya. Nah, balik lagi ke generasi jempolan secara keseluruhan, ini adalah sesuatu yang kita komit dari Kredivo untuk terus kita lakukan ke beberapa kota-kota besar di Indonesia. Hopefully nanti juga bisa second dan third tier cities juga gitu ya, bahwa kita mau terus mengedukasi generasi muda untuk bisa lebih melek kepada keuangan, terutama keuangan digital. Tentunya adalah kita mau mereka sebagai generasi milenial di Indonesia bisa melakukan 3 hal. Set priority di mana mereka bisa menentukan kebutuhan utama yang mana. Jadi mereka melakukan peminjaman karena memang untuk kebutuhan utama, bukan untuk konsumtif gitu ya. Value over price adalah mereka mengetahui dengan jelas bahwa peminjaman yang dilakukan secara detail berapa interest rate-nya, ya kan, apa yang ditawarkan Kredivo dan sebagainya, sehingga apakah yang mereka pinjam tersebut bisa dibilang mendukung kebutuhan produktif mereka. Tentunya best of both worlds adalah ketika melek digital gitu ya, bukan berarti semakin konsumtif gitu ya, melek fintech gitu, tapi lebih kepada juga mengerti tentang produk-produk fintech dan malah mungkin kalau bisa mengajarkan kepada generasi yang lebih tua seperti itu. Nah, ini beberapa seminar yang kita lakukan di berbagai daerah dan juga kampus. Harapannya juga dan juga di sosial media kita harapannya untuk terus menggenjot
literasi keuangan di Indonesia. Ini juga kita melakukan literasi keuangan melalui seminar. Nah, untuk Kredivo Fintech Lab sendiri memang sesuatu yang kita lakukan untuk bisa terus memberikan informasi edukasi kepada milenial untuk mempelajari fintech secara lebih detail. Seperti itu dari Kredivo. Thank you waktunya sekali lagi. Semoga seminar hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti tentang fintech dari sisi positif. Thank you. Baik, terima kasih Ibu Lili. Tadi ada yang menarik ya, 3 kriteria utama generasi jempolan ada menentukan prioritas keuangan, dan juga memahami nilai atau investasi dari pemanfaatan produk keuangan. Dan yang penting adalah tidak hanya melek digital ya Bu ya, tapi harus juga melek keuangan. Karena digital tanpa literasi keuangan yang tepat itu juga tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif atau juga kreatif. Dan sebelumnya saya ingin menyapa sudah bergabung bersama kita pada hari ini teman-teman, ada Bapak Muhammad Zainuddin, pembantu Direktur 3 Politeknik Batam. Selamat pagi, selamat siang Pak Zainuddin. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu, sehat terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, nanti Pak Zainuddin ini juga akan memberikan sebuah keynote speech dan juga materi-materi penting bagi kita semua untuk membuka lagi wawasan kita akan literasi keuangan. Dan saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa selama acara ini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, sebutkan nama dan juga instansinya. Dan nanti untuk penanya terbaik kita punya hadiah saldo e-wallet 200.000. Ini lumayan nih buat beli makan, GoFood, maaf nih bisa belanja, mungkin mau e-commerce ataupun juga ingin belanja online bisa digunakan saldonya. Dan untuk nanti akan ada door prize di akhir acara, akan ada 1 buah smartwatch buat kita semua. Jadi jangan kabur dulu sebelum acara selesai, nanti smartwatch-nya buat saya ini kan. Dan langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Tentu kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan kita mudah-mudahan masih terus untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama tentu menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Kredivo yang telah mengajak mahasiswa-mahasiswa kami dari Batam, khususnya Politeknik Negeri Batam, diajak dalam webinar atau mungkin diskusi virtual pada kesempatan ini. Tentu berikutnya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang yang luar biasa. Ada senior ini, Bu Sri Langgeng juga dari Unrika, dan juga Bapak Ibu narasumber yang lain. Tentu terima kasih atas waktunya nanti untuk memberikan paparan, memberikan gambaran, memberikan motivasi kepada mahasiswa sekalian sebagai generasi milenial. Tentu kami dari institusi perguruan tinggi, dalam ini Politeknik, dan mungkin nanti juga Unrika, tentu sekali lagi menyampaikan terima kasih. Diberikan kesempatan mahasiswa kami untuk mendapatkan wawasan baru, mungkin bisa jadi ini banyak di antaranya yang di luar bidang mereka. Tetapi memang era pandemi ini memberikan satu hikmah kepada kita, ternyata memang banyak hal, banyak peluang yang kadang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ternyata dengan pandemi ini, ternyata banyak peluang-peluang baru yang bisa untuk dimanfaatkan secara baik. Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Lili ya, tentang bagaimana ternyata e-commerce itu juga berkembang pesat, terutama di era pandemi ini. Ini sekaligus menjadi peluang, menjadi kesempatan bagi kita semua, khususnya juga bisa memberikan alternatif kepada mahasiswa untuk bisa mencari peluang-peluang ke depan. Karena seperti mungkin dari kementerian, kebetulan sekarang ini saya dengan Bu Sri Langgeng ini beda rumah, beda RW, tapi beda, sama RW beda RT. Sama-sama di kementerian di Ristek ya Bu ya, tetapi kita sekarang beda di direktorat. Kalau Bu Sri Langgeng di universitas itu di Dikti,
di pendidikan tinggi, sementara kami sekarang Politeknik itu di diksi. Ya. Sekarang ada Vokasi. Direktorat baru Pendidikan Vokasi. Kami sekarang satu rumpun dengan SMK dan juga dengan teman-teman di lembaga kursus. Artinya tentu ini merupakan peluang yang baik karena sesuai dengan keinginan dari pemerintah melalui kementerian bahwa mahasiswa ke depan itu yang diharapkan tentu tidak hanya mereka bisa diserap dalam dunia kerja, siap terampil, tapi mereka juga mampu untuk mencari peluang-peluang. Makanya sekarang ada banyak sekali program-program dari kementerian yang bisa untuk dimanfaatkan dalam pengembangan kewirausahaan diantaranya juga menjadi concern dari kementerian. Nah, tentunya melalui kegiatan ini kami berharap bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa secara baik, apalagi tujuannya sangat baik untuk bisa menguatkan dari sisi literasi, dari sisi keuangan digital. Apalagi nanti juga dari narasumber yang sangat berkompeten, hadir juga dari OJK yang tentu nanti memberikan gambaran-gambaran regulasi-regulasi, aturan-aturan terkait dengan keuangan, terutama yang menggunakan berbasis digital. Tentu ada aturan-aturan yang mungkin regulasi yang disampaikan, juga ada mungkin katakanlah peluang-peluang secara ekonomi dan bisnis. Mungkin di sini ada senior ekonom dari Batam, Bu Sri Langgeng, nanti mungkin bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mungkin prospek-prospek ekonomi ke depan terutama di Batam ini. Saya pikir dengan adanya kondisi pandemi ini tentu masih sangat banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Satu sisi memang kita harus waspada terhadap kondisi ini karena memang COVID ini belum berlalu, tapi saya pikir juga harus membuka alam bawah sadar kita bahwa mungkin banyak peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan dalam pandemi ini. Apalagi nanti juga ada jabaran atau mungkin paparan dari para praktisi yang yang telah mungkin bergerak di bidang keuangan, terutama keuangan digital ini. Jadi banyak memberikan perspektif, saya pikir. Perspektif dari regulasi dan aturan, perspektif dari sisi akademis, ekonomi, dan juga perspektif dari sisi praktis. Nah, ini mungkin mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat untuk mahasiswa, bisa menguatkan dari sisi literasi dan juga bisa memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat. Sekali lagi menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi semua peserta yang ikut dalam kegiatan ini, semua mahasiswa yang terlibat dari semua kampus, khususnya kami dari Politeknik Negeri Batam yang telah diberi kesempatan mahasiswa untuk bergabung. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mohon mungkin dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih sekali lagi kepada Lembaga Kredivo yang telah mengajak kepada mahasiswa kami untuk bergabung. Juga terima kasih kepada para narasumber yang nanti juga akan memberikan paparan yang bermanfaat dalam kegiatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bapak Zainuddin. Tadi ada yang penting dari sambutan Pak Zainuddin adalah bagaimana pandemi ini bisa menciptakan peluang ya Pak. Karena peluang ini bisa kita dapatkan asalkan kita mau beradaptasi dengan kondisi saat ini, sehingga dari adaptasi tersebut nanti kita bisa menjadi kreatif, inovatif, dan juga produktif. Jadi tidak semua masalah itu tidak ada sisi baiknya, tapi justru kita harus adaptasi nih teman-teman, supaya nanti pandemi ini bisa menjadi peluang kita. Terima kasih atas sambutannya Bapak Muhammad Zainuddin selaku pembantu Direktur 3 Politeknik Batam. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Ahmad Madeni Dery, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia FKD Batam. Halo Pak Dery. Selamat pagi Bu Deta. Selamat pagi Bapak. Silakan Pak Dery. Oke, terima kasih Bu Deta atas waktunya. Dalam kesempatan ini saya akan menyapa dulu ya Bu Lili Suryani, GM-nya Kredivo. Selamat pagi Bu. Pak Zainuddin dari Politeknik Batam, Bu Sri Langgeng dari Unrika, Pak Bagus Kurniawan, perwakilan dari OJK, serta juga Pak Bernard Huang, konten kreator di Kota Batam. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti kita ngopi bareng ya Pak. Boleh Pak, dekat Pak, masih di sini satu kota. Baik, terima kasih. Pagi ini saya mewakili Pak Gusti dari APPI Pusat. Beliau berhalangan hadir. Kebetulan saya juga di sini di Kota Batam, Ketua APPI FKD Batam. Kita terdiri dari lebih kurang 26 perusahaan pembiayaan yang berdomisili di Kota Batam. Kita sangat support, saling mensupport tumbuh
masing-masing perusahaan pembiayaan di Kota Batam, ya ini juga termasuk Kredipo ya Bu ya. Mudah-mudahan Kredipo makin berkembang di Kota Batam. Karena kalau misalnya sama-sama kita ketahui bahwa Kota Batam ini potensinya sangat besar. Ya, walaupun juga sebenarnya agak sedikit terasa ya kondisi efek dari COVID, tapi Kota Batam salah satu kota yang saya lihat sebenarnya masih bisa fight ya. Karena masih banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Mungkin sedikit ada titipan presentasi dari APPI, saya coba ini ya Bu ya, jabarkan. Potensi Indonesia sendiri ya, teman-teman semua, itu ada 272 jumlah populasi ya, 272 juta populasi. Di mana sudah memiliki koneksi mobile phone itu 338,2 juta. Itu kalau berbanding populasinya itu justru 124%. Untuk pengguna internetnya sendiri, penetrasinya mencapai 64%, yaitu 175,4 juta. Ya, ini sendiri data kita dapat dari source-nya We Are Social and Hootsuite ya, bisa Hootsuite itu bisa dicek nanti bisa di googling. Dengan pengguna aktif media sosial itu 160 juta. Ya, jadi penetrasinya mencapai 59%. Oke. Untuk faktor inklusinya lagi ya, untuk finansial kita lihat ada 48% itu sudah memiliki institusi finansial ya, rata-rata pasti sudah memiliki tabungan ya. Jadi kalau misalnya sudah sudah nggak asing dengan yang namanya keuangan financial institution ya, rata-rata menggunakan kredit card itu 2,4%. Terus memiliki akun mobile money itu sekitar 3,1%, melakukan perbelanjaan online itu sudah mencapai 11%, pengguna wanita kartu kredit itu 1,9%, pengguna kartu kredit laki-laki itu 3,1%, dan pengguna transaksi online dari wanita itu 13%, sedangkan untuk pengguna dari pria, ya laki-laki, itu transaksi online 9,4%. Untuk COVID sendiri ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Zainuddin, terkadang kita bukannya mengharapkan COVID, tapi sejak COVID ini justru mungkin hal-hal yang harusnya nikmati di beberapa tahun ke depan, mau tidak mau kita nikmati saat ini. Ya, mungkin perkembangan digital teknologi yang harusnya mungkin baru 1-2 tahun ke depan baru bisa kita nikmati, ternyata di masa COVID ini mau nggak mau harus segera kita nikmati. Ya, berkembang pesat mulai dari ini. Saat ini mungkin kita salah satu contoh ya, Zoom meeting, dulu mungkin kita biasanya sosialisasi dan lain-lain itu interaksi langsung, justru dengan COVID ini kita berkembang yang namanya webinar. Ya. Ada banyak perkembangan yang justru terjadi peningkatan selama COVID, transaksi e-commerce, sport equipment, supermarket, retail tech, home furnishing and kosmetik, media, banking and insurance, ya, luxury item, fashion, jewelry and watch, telekom and retail, healthcare, semuanya terjadi peningkatan ya. Memang terjadi peningkatan signifikan itu di kebutuhan terhadap sport equipment ya, karena semua berpikir untuk gimana caranya biar sehat ya. Karena terlihat di sini beberapa transaksi yang memang justru terjadi peningkatan selama COVID-19. Dari industri keuangan Indonesia juga di tahun 2020 terjadi lompatan di mana sedikit terjadi penurunan terhadap minat ya, mulai dari brand office ya, dengan kondisi digital saat ini, mulai dari auto debit, mulai dari payment point yang sudah di mana-mana. Biasanya justru nasabah-nasabah kita ya, yang kita contohnya di Batam itu belum bisa jadi saat ada beberapa nasabah sebenarnya tidak tahu posisi kantor kita. Ya, karena selama nasabah berhubungan dengan salah satu perusahaan pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan, pembayarannya mungkin sudah melalui digital. Ya, mulai dari auto debit dan lain-lain ya, termasuk mungkin payment point seperti Indomaret dan lain-lainnya.
Terus terjadi penurunan juga terhadap penggunaan ATM, card-based payment, internet banking, web-based, terus penggunaan cash, terus interaksi dengan customer service, terus penggunaan e-money, terus traditional call center, dan juga SMS banking. Karena justru pada saat ini sedang terjadi lompatan dengan penggunaan beberapa transaksi layanan yang berbentuk digital online ya. Online digital, online investment, financial planning, dan semua yang tadinya mungkin harus berinteraksi, sekarang kita lebih cenderung terjadi peningkatan di aktivitas-aktivitas yang cenderung lebih menggunakan digital dan online ya. Ini adalah 5 masa depan industri keuangan yang kita dapat gambarannya dari kantor pusat, di mana yang pertama, ke depannya industri keuangan itu akan memperkuat yang namanya artificial intelligence. Ya, artificial intelligence ini kalau teman-teman audiens mengenal yang namanya credit scoring, ya, beberapa perusahaan pembiayaan sebenarnya sudah menggunakan credit scoring, di mana sejenis segmentasi, di mana dengan kondisi mungkin dengan melihat pekerja, status rumah, melihat historical pay checking, gitu-gitu ya. Jadi artificial intelligence ini kecerdasan yang akan benar-benar dimaksimalkan di masa depan untuk industri keuangan. Sehingga sudah disampaikan juga oleh Kredipo, prosesnya hitungan menit ya, Bu Lili ya. Karena itu pasti sudah menggunakan yang namanya model dari credit scoring. Ya. Kalau dengan kondisi artificial intelligence ini pastinya yang kedua itu membutuhkan yang namanya big data. Ya, karena untuk sebuah kecerdasan kan pasti membutuhkan data yang besar ya. Kenapa? Karena biar tidak akhirnya nanti sistemnya lemot dan lain-lain ya. Jadi ya pasti akan butuh yang namanya big data. Terus biometric recognition ya, nanti ke depannya semua industri keuangan mungkin akan berpikir kalau misalnya sudah pada tahu banyak sudah menggunakan finger, sudah ada yang menggunakan retina ya, jadi pengenalan terhadap biometrik bisa sebagai salah satu contoh mungkin finger ya, nanti untuk keamanan konsumen juga ya. Terus virtual reality, di mana nanti proses mungkin akan banyak virtual ya. Sekarang juga beberapa perusahaan pembiayaan, terus juga perbankan, mulai dari hal kecil, pembukaan buku rekening sudah menggunakan yang namanya virtual ya. Jadi ya interaksi langsung sudah mulai jauh dikurangi ya. Terus yang kelima, cloud computing ya. Jadi dengan kebutuhan terhadap database ataupun tempat penyimpanan yang cukup besar, tentunya sekarang sudah mulai, kalau misalnya sama-sama tahu mungkin kalau di Google itu ada yang namanya Google Drive, kalau di iPhone itu ada yang namanya iCloud ya. Jadi tidak butuh kapasitas yang besar di mobile, tapi ada tempat numpang penyimpanan ya. Jadi itu sejenis cloud computing sih seperti itu. Ya, ini 5 poin yang mungkin menjadi gambar masa depannya industri keuangan. Ya, kita harus mau nggak mau harus siap. Saya mungkin salah satu juga milenial, walaupun memang udah milenialnya di awal-awal ya. Masih milenial Pak Dery. Masuk ya Bu ya. Oke, baik. Tampaknya nih Terakhir, slide terakhir. Wow, luar biasa sekali. Bu Deta, dari saya mudah-mudahan bermanfaat, beririsan tadi dengan apa yang ditampilkan oleh Bu Lili. Terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi. Jadi tadi Pak Dery sudah memberikan gambaran bagaimana industri keuangan dan tampaknya memang banyak sekali kemajuan-kemajuan dan ini diharapkan ya Pak ya pemerataan Indonesia supaya tidak hanya kota-kota besar saja yang melek teknologi untuk sektor keuangan, tapi bahkan pelosok itu juga bisa mendapatkan akses keuangan yang berbasis digital. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali infonya Pak Dery. Dan selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Bagus Kurniawan selaku analis senior grup inovasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak Bagus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lili Suryani, General Manager Kredipo, Bapak Ahmad Madani Dery, Ketua FKD Batam dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia,
Ibu Dr. Sri Langgeng, Wakil Rektor 4 Universitas Riau Kepulauan, kemudian Bapak Muhammad Zainuddin, Wakil Dekan Politeknik Batam, kemudian juga Bapak Bernard Huang, selaku pengusaha dan konten kreator, dan tak lupa Ibu Bernadetta Daniar, moderator kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya bersama di sini kita dalam keadaan baik, walaupun secara virtual karena kondisi yang belum memungkinkan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kredivo karena telah mengundang saya dalam diskusi virtual yang sangat menarik pada hari ini dengan tema peran generasi jempolan dalam memaksimalkan potensi Batam sebagai sentra e-commerce nasional. Para hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, pandemi yang terjadi telah membawa dampak besar bagi seluruh dunia. Tahun 2020 yang disebut sebagai The Great Lockdown ditandai dengan keterpurukan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Jumlah pengangguran meningkat menjadi 6,4% di rata-rata global dan 7% di Indonesia. Lebih dari 71 juta orang di seluruh dunia jatuh ke kategori extreme poverty. Bahkan lebih dari 80% UMKM di Indonesia mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dan 50% UMKM ditemukan telah gulung tikar. Kondisi ini tergambar jelas juga pada produk domestik bruto Indonesia yang mengalami kontraksi hingga ke angka 5,3% ya year on year di triwulan 2 2020. Adapun di triwulan 3 PDB Indonesia masih tercatat di angka 3,4% juga, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan pun dinyatakan memasuki masa resesi. Baru pada Q2 2021, PDB Indonesia akhirnya kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada angka 7%. Walaupun kondisi perekonomian Indonesia telah mulai membaik, namun pandemi COVID-19 yang masih belum juga usai dan sempat kembali memburuk beberapa waktu terakhir hingga memaksa pemerintah menerapkan PPKM darurat. Sudah sepatutnya menjadi sinyal kuat bagi kita bahwa berbagai macam upaya untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional dan sektor keuangan khususnya masih tetap harus digalakan. Salah satu strategi yang tepat untuk ini adalah penerapan transformasi digital. Disadari atau tidak, COVID-19 sendiri telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan kita. Mobilitas yang menurun drastis, penerapan work from home, rapat virtual, pembelajaran sekolah online, termasuk belanja online, dan pembayaran digitalnya. Pandemi telah memunculkan berbagai kebiasaan baru atau new normal yang membuat permintaan atas model bisnis baru yang lebih digital meningkat pesat untuk bisa memenuhi perubahan preferensi konsumen untuk layanan yang lebih sederhana, mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja. Sepanjang tahun 2020 ditemukan bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia mencapai 44 miliar dolar Amerika atau setara dengan 638 triliun rupiah. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara dengan kontribusi terbesar datang dari industri e-commerce. Adapun hingga 85% dari total transaksi tersebut dilakukan oleh generasi Z dan milenial yang mengisi lebih dari 50% total populasi di Indonesia. Di Batam sendiri khususnya, persentase generasi milenial bahkan diketahui sejumlah 30,4% dari total populasi di sana. Dalam 3 tahun ke depan, angka ini pun diprediksi akan terus meningkat dan dapat naik hingga 3 kali lipat. Hal-hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, di mana generasi muda memegang peranan penting di dalamnya. Seperti yang kita semua tahu, dalam lebih dari 1 dekade terakhir, kita telah memasuki era digital, di mana kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan membawa kita dari proses bisnis tradisional ke layanan digital. Sebagian besar dari kita sekarang pun telah terbiasa menggunakan berbagai macam layanan digital, termasuk diantaranya e-commerce untuk belanja online. Transformasi digital tersebut telah terjadi pada berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sektor jasa keuangan. Perkembangan finansial teknologi atau fintech bahkan telah memasuki era fintech 4.0 dengan utilisasi atau pemanfaatan teknologi yang lebih mutakhir untuk memberikan berbagai macam layanan keuangan digital yang inovatif.
Berdasarkan data OJK per Juni 2021, terdapat 125 fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan atau berizin, serta 5 fintech securities crowdfunding berizin di OJK. Selain itu, ada juga berbagai jenis fintech lainnya yang disebut dengan penyelenggara inovasi keuangan digital atau IKD, di mana saat ini telah terdapat total 83 penyelenggara IKD tercatat di OJK yang dikategorikan dalam 16 klaster model bisnis, seperti diantaranya inovatif credit scoring, agregator, financial planner, dan insurtech. Jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu, melihat terbentuknya tren new normal, sehingga sebagai dampak dari pandemi COVID-19, di mana penggunaan layanan berbasis digital meningkat pesat. Dalam kondisi pandemi dan krisis ini, perlu kita ketahui bahwa layanan keuangan digital dapat berkontribusi positif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pada hakikatnya, beragam model bisnis fintech sendiri dapat secara langsung maupun tidak langsung menjadi solusi alternatif atas 3 isu utama yang telah ada dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, yaitu pertama, gap pembiayaan untuk UMKM, yang kedua, kurangnya literasi keuangan di masyarakat, dan yang ketiga, masih relatif rendahnya tingkat inklusi keuangan. Dari total UMKM Indonesia yang mencapai 64 juta atau sebesar 99% dari total bisnis yang beroperasi di Indonesia, hanya 74% yang memiliki akses pembiayaan. Padahal UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional dan 58% pada total investasi di Indonesia. Oleh karenanya, membuka akses pembiayaan dan pendanaan alternatif kepada UMKM memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan OJK tahun 2019, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan baru mencapai 38% dengan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76%. Angka inklusi tersebut masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Singapura yang memimpin di 98% dan Malaysia di 85%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak segmen masyarakat yang belum mendapat layanan keuangan dengan optimal atau underserved dan bahkan unserved. Dan masih banyak peluang bagi sektor jasa keuangan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional, khususnya melalui layanan keuangan digital. Selain itu, Asosiasi Fintech juga telah mencatatkan berbagai inisiatif dari penyelenggara layanan keuangan digital untuk membantu upaya pemulihan ekonomi dengan 47% inisiatif ditujukan untuk masyarakat umum, 45% untuk UMKM, dan sisanya 5% untuk mendukung program pemerintah terkait COVID-19. Dan yang paling kecil 1,8% inisiatif lainnya ditujukan untuk ekosistem keuangan termasuk diantaranya pelaku industri keuangan. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa fintech dan berbagai macam layanan keuangan digital jelas memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, hal ini membawa kita kembali pada pertanyaan mendasar yang krusial. Apakah masyarakat kita telah memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup untuk dapat menggunakan fintech dan layanan keuangan digital dengan baik? Berdasarkan survei yang tadi saya sebutkan di atas, tergambarkan bahwa angka inklusi keuangan Indonesia memang perlu diimbangi dan juga perlu ditingkatkan. Angka tersebut nampak sedikit lebih baik untuk di Kepulauan Riau, di mana literasi keuangan telah mencapai 45,6%. Adapun untuk generasi milenial dan generasi Z yang dipersepsikan sebagai pengguna utama potensial fintech dan layanan keuangan digital, angka literasi keuangannya hanya mencapai 44% dan 47%. Walaupun terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, namun hal ini jelas menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, di mana bahkan terdapat indikasi banyak konsumen di sektor jasa keuangan yang tidak benar-benar memahami layanan yang digunakannya. Hal tersebut nyatanya lebih parah lagi untuk layanan keuangan digital. Dari survei yang dilakukan OJK di 2019, hanya 36 responden yang mengetahui apa itu fintech dan layanan keuangan digital. Dan hanya 31% diantaranya yang telah menggunakan layanan keuangan digital tersebut. Penggunaan layanan keuangan digital yang paling besar atau sebesar 66% dari total
diketahui adalah untuk pembayaran tagihan, sementara hanya 4,3% saja yang dilakukan untuk investasi online. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar, khususnya dengan bonus demografi dan proporsi jumlah generasi milenial dan generasi Z yang melek teknologi mengisi mayoritas populasi di Indonesia saat ini. Hadirin, OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan telah memahami isu yang ada dan terus berkomitmen melakukan berbagai inisiatif sesuai perannya. OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan dan menerapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan agar stabilitas sektor keuangan dan perlindungan konsumen dapat terus dijaga. Terlebih mengingat bahwa masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya terliterasi dengan baik terkait penggunaan layanan keuangan digital tersebut dan risiko yang melekat terhadapnya seperti misalnya risiko cyber. Namun di sisi lain, OJK juga terus mendorong perkembangan fintech dan layanan keuangan digital dengan bertindak sebagai fasilitator dan mendirikan OJK Fintech Center untuk semakin mengakselerasi pembentukan ekosistem digital tersebut. Tidak hanya itu, OJK juga terus menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia. Salah satu upaya nyata OJK dalam meningkatkan literasi keuangan digital adalah dengan secara rutin menerbitkan modul literasi keuangan digital yang mengupas berbagai isu dan subtopik terkait keuangan digital. Secara keseluruhan terdapat total 19 modul literasi keuangan digital yang ditargetkan untuk disusun oleh OJK, di mana saat ini telah disusun sedikitnya 3 modul yang mengangkat berbagai subtopik berbeda. Salah satunya yaitu terkait kiat-kiat bagaimana memilih produk keuangan digital yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Modul dimaksud merupakan sarana edutainment OJK yang diwujudkan dalam bentuk buku cetak atau e-book, video, serta aplikasi games interaktif dan diperuntukkan bagi masyarakat umum khususnya generasi milenial dan generasi Z yang diyakini memegang peranan penting dalam perkembangan fintech dan layanan keuangan digital. Bapak Ibu hadirin, pada diskusi hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang peran penting generasi muda dalam mendorong perkembangan keuangan digital di Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya, serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan digital generasi muda tersebut. Dengan beberapa pembicara yang luar biasa, saya berharap kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang isu-isu dimaksud. Akhir kata, dapat saya sampaikan bahwa industri fintech dan sektor keuangan digital jelas akan membawa banyak nilai tambah bagi perekonomian nasional, khususnya pada masa pandemi ini. Namun, kolaborasi setiap pihak, termasuk generasi milenial dan generasi Z, akan sangat dibutuhkan. Saya percaya bahwa dengan kerjasama dari semua pihak, sektor keuangan digital yang bertanggung jawab dapat terbentuk dan potensi ekonomi digital Indonesia dapat dioptimalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagus atas pemaparannya. Tadi banyak sekali hal yang menjadi catatan kita bahwa ternyata OJK sendiri juga memiliki data banyak sekali masyarakat kita yang belum melek terkait dengan literasi keuangan. Padahal sebenarnya OJK sudah memiliki banyak sekali ya Pak ya program-program untuk mengedukasi masyarakat. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita generasi millennials karena memang beberapa tahun ke depan generasi millennials ini akan menjadi tumpuan negara kita sehingga nantinya ini sangat penting sekali nih seperti generasi jempolan memberikan literasi keuangan bagi kita yang mungkin belum paham soal keuangan. Terima kasih Pak Bagus atas materinya, semoga ini juga dicatat ya buat teman-teman yang sudah join webinar kali ini supaya nanti juga bermanfaat bagi kita semua yang ingin memulai bisnis. Ada 3 garis besar nih teman-teman yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah tren e-commerce di Batam yang didorong oleh teknologi digital dan keuangan. Lalu kita juga akan membahas tentang dengan tips manajemen keuangan bagi kita generasi millennials. Dan juga akan ada peran generasi jempolan Kredivo dalam mendukung potensi milenial melek keuangan digital. Jadi kalau kita melihat potensi-potensi yang ada di Batam, pertama kita bisa melihatnya dari sisi geografis ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Batam itu berbatasan langsung dengan negara lain yang mungkin tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain ya. Oleh karena itu, salah satunya Batam
terpilih gitu ya. Salah satunya untuk bisa menjadi hub antar kota gitu ya, antar negara yang ada di negara kita gitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah terrealisasi, maka potensi Batam ini bisa semakin optimal gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai hub, juga untuk pengembangan ini ya infrastruktur yang terkait dengan teknologi informasi. Kita ketahui bersama bahwa Batam punya Nusa Digital Park gitu ya, punya layan maintenance gitu ya, yang semuanya itu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Batam dan peluang-peluang kerja pada generasi-generasi produktif gitu ya, potensial yang ada di Batam yang mungkin hal tersebut tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Sempat kemarin saya cek di Batam dalam angka 2020 bahwa ada 70% lebih gitu ya masyarakat Batam ini yang merupakan usia produktif gitu ya. Jadi oleh karena itu kita juga harus support gitu ya dengan potensi yang dimiliki oleh Batam, pengembangan e-commerce gitu ya, karena kita jadi kota MICE gitu ya. Jadi orang dulu dari Papua, dari Aceh itu bondong-bondong ke Batam gitu ya, untuk bisa meeting di sini gitu ya, untuk bisa jalan ke sebelah gitu ya. Nah, itu harus kita optimalkan gitu ya. Dan kita bisa manfaatkan kondisi pandemi saat ini gitu ya, meskipun secara luringnya kita tidak bisa lakukan, namun virtual punya peluang yang justru lebih besar gitu ya. Jadi mungkin adik-adik tidak hanya terkait dengan finansial teknologinya saja gitu ya, tapi pengembangan-pengembangan seperti wisata virtual itu harus mulai ditumbuhkan saat ini. Jadi itu beberapa potensi yang memang harus kita optimalkan dengan potensi yang dimiliki oleh Batam, khususnya adik-adik generasi Z gitu ya. Kalau milenial sekarang udah ya memang sudah berperan gitu ya, khususnya adik-adik mahasiswa. Pastinya iya sih, Deta. Aku pernah ke Batam sebenarnya, tapi mungkin hanya sekali ya. Tapi impressionnya sungguh luar biasa, karena kita tahu sendiri memang banyak, karena tadi letak geografisnya ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil muda yang memang mereka lebih banyak bergeraknya misalnya di bidang social commerce, jadi transaksi digital commerce misalnya melalui social media gitu ya, karena memang untuk produknya sendiri mungkin mereka lebih mudah untuk mendapatkan dari luar gitu ya. Saya lihat sih sangat luar biasa karena di Kredivo sendiri kalau kita lihat secara angka data memang kita lihat pertumbuhannya sangat signifikan seperti tadi saya mention bahwa hampir 2 kali lipat gitu ya dari 2020 ke 2019 terutama di masa pandemi gitu, di mana berarti mereka memang mengerti bahwa mereka membutuhkan support dukungan untuk transaksi digital mereka atau bisnis usaha mereka gitu. Jadi potensinya sangat besar. Saya rasa kita yakin bahwa semakin banyak edukasi keuangan atau literasi keuangan yang kita lakukan di Batam, pastinya akan menggerakkan hingga 3 kali lipat bahkan year on year-nya. Jadi itu sesuatu yang kita lihat bahwa tidak hanya potensi, tapi secara real data kita lihat memang sangat bagus peningkatannya. Kalau dari saya sih pribadi ya, kalau pengalaman jadi konten kreator, saya sebut dari sisi konten kreator dulu ya. Kalau dari segi konten kreator sebenarnya harus dari mereka berani ya, pertama berani sama mungkin konsisten dalam mungkin konten kreator mau dari platform apapun, kayak kalau dari saya Instagram ya, itu harus berani. Nah kalau dari segi usaha, nah kalau usaha kembali lagi kan pasti orang bilang saya nggak punya modal. Nah, kembali lagi kalau saya lihat tadi dari Bu Lili ya awal-awal ya, saya sih benar-benar suka aku dengar tulisannya cicilan tanpa menggunakan kartu. Nah itu sangat membantu sih. Jadi kalau mau usaha di sini bisa meminjamkan dana ya tanpa ada jaminan ya, bisa dibilang Bu Lili ya. Ya, Jadi betul. jadi kalau bilang oh saya nggak bisa usaha, nggak ada modal, nah itu udah bisa terbantahkan dengan adanya Kredivo. Terus terang aku lihat langsung ya fitur apa-apa aja yang ada di Kredivo tuh sangat bagus sih. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum download Kredivo, langsung download Kredivo nih, calon-calon
wirausahawan Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat Batam itu punya karakteristik yang ini ya cukup unik gitu ya. Jadi kalau Batam itu bisa diistilahkan ini ya kotanya atau tempatnya orang-orang yang produktif karena mereka biasanya datang ke Batam ini pada saat lulus SMU gitu ya. Jadi mereka bekerja dan banyak juga yang akhirnya pulang kampung pada saat pensiun gitu ya, pada saat usianya sudah senja. Dengan kondisi yang demikian itu tadi mempercepat Batam untuk menjadi salah satu kota yang pertumbuhan teknologi informasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Apalagi ditunjang dengan letak geografis tadi, kan banyak nih lahir pengusaha-pengusaha Batam yang memasarkan produk-produk impor. Nah, itu kan lebih mudah diperoleh dari Batam dan kemudian melakukan penjualan secara online. Nah, itu juga ikut mempercepat ya apa itu untuk implementasi teknologi informasi digitalisasi yang ada di Batam ini. Apalagi saat ini pandemi, salah satu sisi untungnya itu memaksa gitu ya kita semua dari yang apa itu mungkin anak PAUD sampai perguruan tinggi itu mau nggak mau harus gitu ya belajar, harus terbiasa dengan teknologi informasi, termasuk kami kampus gitu ya, dosen, nah semuanya dipaksa. Jadi digitalisasinya mau nggak mau harus kita ikuti ya. Belum lagi usia produktif di Batam itu mendominasi gitu ya. Jadi kalau terkait dengan digitalisasi, saya rasa sangat support ya, gitu ya, teknologinya, kemudian infrastrukturnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kota-kota di luar Jawa yang lain, gitu ya. Kalau kita lihat Sumatera, gitu ya, Batam jauh lebih bagus. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara secara produk itu kita ada dua. Pertama ada transaksi transaction payment di e-commerce top e-commerce di Indonesia. Jadi sebut saja misalnya Tokopedia, Lazada dan yang lainnya. Lalu di retail offline juga kita sudah accepted di misalnya Alfamart, Erafon gitu ya. Jadi tergantung bisnis usahanya. Jadi kalau misalnya let's say bisnis makanan, tentunya groceries misalnya bisa belanja di Alfamart, bisa beli di Blibli gitu ya. Dengan pembayaran 30 hari. Jadi bikin dulu kuenya, dijual dulu, udah dapat untungnya gitu ya. Tinggal bayar gitu. 0% gitu. Jadi very affordable gitu. Dan kita juga di masa pandemi kemarin kita melihat bahwa tentunya kita mau mensupport kondisi mereka yang memang kesulitan secara ekonomi tapi memang masih mau meningkatkan produktivitas dalam bidang usaha gitu ya, mencari modal usaha. Kita baru saja launch sebulan lalu itu di 3 bulan tenor kita itu 0% juga. Tadinya 2,6%, kita berikan 0%. Jadi harapannya supaya pengguna kita bisa menggunakan fasilitas tersebut, supaya bisa lebih fleksibel dalam membayar kebutuhan usaha mereka. Jadi ada juga kita ada cash loan, jadi mungkin bagi mereka yang misalnya lebih prefernya mungkin cash loan, kita juga menawarkan rate yang sangat rendah. Jadi sebenarnya benar tadi kata Pak Benhard, sebenarnya nggak ada alasan kalau misalnya memang pengen mau usaha. Dan Kredivo kita komit untuk tidak melakukan hal-hal yang ilegal gitu karena kita juga terdaftar dan diawasi OJK. Jadi semua rate yang kita kenakan itu flat dan transparan di depan, tidak ada hidden fee gitu. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang terus kita lakukan dengan generasi jempolan ini bahwa sudah saatnya kita melihat memandang fintech itu dari sisi positif, bukan dari minjam itu terlibat hutang gitu. Enggak, itu sesuatu yang kita berusaha untuk bisa atasi sekarang. Bagaimana pengguna fintech di Indonesia itu harus menggunakan pinjaman mereka untuk sesuatu yang lebih produktif seperti itu. Baik, jadi banyak kemudahan dan yang penting adalah keamanan ya Ibu ya dalam bertransaksi ataupun juga mengajukan akses pembiayaan. Dan ini juga penting sekali digarisbawahi untuk teman-teman mungkin ingin membuka usaha, jangan mudah tertipu dengan mungkin pinjaman-pinjaman yang bunganya rendah padahal sebenarnya tidak aman. Itu akan merugikan kita. Ada baiknya seperti mengajukan pada Kredivo yang memang sudah diawasi oleh OJK dan ini akan membantu nanti kita bisnis lebih lancar. Oke. Nah kalau dari
Konten kreator itu berarti seorang atau seseorang yang memiliki minat untuk membuat kontennya, kan sebutan konten kreator ya. Jadi dia harus setidaknya harus menentukan dulu konten apa yang dia mau lakukan. Jadi misalkan dia mau konten masak, ibu-ibu nih, ibu-ibu kan masak nih, jadi kontennya konten apa? Memang dia mau masak, memang dia hobi di situ, dan dia memang ya mungkin ada sedikit bakat, silakan. Jadi kontennya adalah memasak. Terus mungkin kalau kontennya traveling, tapi traveling misalkan dia jalan-jalan ya, tapi untuk saat ini kayaknya sih agak susah. Atau konten wisata virtual mungkin ya. Ya, nggak mungkin. Mungkin konten. Jadi konten yang dia mau lakukan, kalau dari saya ya mungkin dia harus menguasai dulu konten apa gitu loh, atau menentukan terlebih dahulu, baru dia jalanin konten tersebut. Sebelum dia lakukan, dia harus benar-benar tahu. Kalau dulu, kalau mau ngomong bahas dari awal ya, awalnya sih sebenarnya sih iseng. Sebenarnya saya bukan terjun langsung fokus, oh aku mau jadi content creator, enggak sih. Sebenarnya sih mungkin secara nggak langsung saya Instagramnya kebentuk, dan mungkin dengan konten-konten tertentu ada minat, ada follower, jadi bisa pelan-pelan saya fokuskan, oh mau konten apa gitu loh. Kalau sekarang kan saya kontennya lifestyle ya, lebih ke lifestyle sama family ya. Jadi, dan kebetulan saya ada 2 Instagram ya, satu Instagram yang Bernard, itu satu lagi Instagram yang food blogger ya, Delicious Batam namanya. Jadi satu memang khusus untuk makanan, satu untuk ke pribadi. Jadi kembali ke orangnya gitu loh, dia harus tentuin dulu. Oke, kalau yang tadi Instagram yang khusus makan Delicious Batam nih karena Mas Bernard suka makan ya? Atau suka masak? Ayo, yang mana? Awalnya hobi foto, jadi karena foto berkelanjutan jadi hobi review makanan. Nah, jadi karena kembali lagi ya, sekarang UMKM lagi pada susah, aku masukin semua makanan tanpa ada pungut biaya, masukin ke Instagram yang satu lagi gitu loh. Kalau saya sebut dari sisi bisnis dulu ya, kalau untuk bisnis ya, alangkah baiknya kita tentuin dulu nih. Kalau dari saya ya, tentuin usaha apa yang dia mau jalanin. Misalnya dia mau jual makanan apa, misalkan batagor atau miso atau mie ayam. Jadi sebelum dia usaha, dia harus tahu nih modal awalnya itu berapa. Jadi jangan langsung mulai usaha dengan modal 100%, karena namanya usaha ada kemungkinan namanya gagal kan. Jadi ada usaha dan kegagalan. Jadi pada saat dia mempertaruhkan semua, at least kita sebut tabungan ya, atau dia menggunakan pinjaman. Jadi kalau dia gagal ya otomatis pinjaman tersebut atau tabungannya itu nggak bakal kembali. Jadi bisa dibilang boleh memulai usaha, tapi saran saya sih lebih ke hati-hati ya, atau peka apa aja yang dibutuhkan untuk saat ini usahanya. Jadi jangan salah menggunakan keuangan dia itu langsung habis-habisan tanpa ada namanya perhitungan kegagalan tadi itu loh dalam usaha. Kalau untuk transaksi di kategorinya memang kita lihat banyak di pulsa, of course, karena orang sekarang mungkin transaksi ataupun melakukan bisnisnya melalui internet gitu ya. Tapi kalau misalnya disebut usaha apa, saya rasa sih makanan. Karena kalau kita lihat itu jadi top 3 kategori kita, di mana ya tentunya adalah mereka yang misalnya beli produk-produk, baik itu beli produk-produk untuk membuat kue atau makanan, atau juga bahkan untuk yang makanan jadi gitu. Jadi saya rasa makanan juga akan jadi kebutuhan primer. Kalau stres karena kan nggak bisa jalan-jalan ya, jadi dibawanya makan ya, Bernard ya. Jadi ya pasti makanan saya rasa itu salah satu yang potensial sekali gitu. Ya, kalau kita lihat trennya, apalagi kita saat ini mengalami pandemi ya, untuk e-commerce itu akan semakin meningkat gitu ya, karena sudah menjadi tuntutan gitu ya, sudah menjadi kebutuhan yang mau tidak mau menjadi satu pilihan yang harus kita lakukan. Misalkan seperti kami ya, perguruan tinggi gitu ya, saat ini nggak bisa kami promosi datang langsung ke sekolah, itu nggak bisa, sehingga kami pakai konten kreator, salah satunya pakai Instagram gitu. Mungkin adik-adik milenial ini bisa memanfaatkan yang seperti itu semua ini ya, apa itu
perguruan tinggi, semua sekolah itu membutuhkan itu. Saya infokan. Di samping itu juga untuk pembayaran semuanya menggunakan finansial teknologi. Jadi semua perguruan tinggi, semua sekolah itu menggunakan fintech dalam melakukan pembayaran. Dan izin Bu Lili gitu ya, kemarin mendengar bisik-bisik dari mahasiswa saya gitu ya, karena kondisi bukan ini kondisi real gitu ya. Jadi karena pada masa pandemi kebetulan kena musibah gitu ya, jadi uang yang harus dialokasikan untuk bayar SPP sehingga dia bisa ujian tesis itu kepake. Dan katanya salah satu solusinya itu pakai Kredivo gitu ya. Itu kemarin sedikit bocoran gitu ya. Jadi itu ya bisa jadi alternatif solusi ya. Yang penting apa itu semua pengguna tadi juga disiplin gitu ya, tahu akan produknya gitu ya, dan tahu masalah prioritas gitu ya, sehingga ya bisa memberikan manfaat yang lebih optimal gitu ya. Jadi kalau ke depan e-commerce ini punya peluang yang sangat tinggi ya. Saat ini aja saya itu hampir tiap hari terima kiriman barang pembelian online suami saya karena ya saya kan suaminya yang hobi belanja ya Bu ya. Saya work from home gitu ya. Sementara kantor suami tidak boleh menerima kiriman barang, harus dikirim ke rumah gitu ya. Saya kan kampus ini kan online semua, jadi saya di rumah gitu ya. Tiap hari terima kiriman barang gitu ya. Jadi e-commerce ke depan itu gitu ya sangat potensial gitu ya untuk semua lini lah. Saat ini pun permintaan untuk pendidikan yang berbasis jarak jauh online itu sangat tinggi. Ada mahasiswa saya semester 1 dia sudah kena online gitu ya. Disampaikan, oh kalau bisa Bu saya lulus MM ini online terus Bu gitu. Gitu Mbak. Jadi nanti ke depan e-commerce ini akan terus berkembang ya. Terus berkembang dan meningkat karena itu mau nggak mau merupakan tuntutan ya Mbak. Iya, betul. Jadi sesuatu yang memang kita lihat bahwa untuk produk-produk keuangan di Indonesia sebenarnya memang masih berpusat pada di kota-kota besar. Cuma memang kalau kita lihat memang konsentratnya masih banyak di Sumatera ya, Pulau Sumatera, Jawa dan Sumatera gitu. Jadi ini sesuatu yang memang kita lihat sebenarnya ada potensi karena di data Kredivo sendiri karena kita juga open untuk seluruh area di Indonesia gitu ya. Kita lihat bahwa rata-rata mereka melakukan pinjaman itu untuk transaksi retail gitu ya, atau untuk menarik untuk modal usaha gitu. Jadi cuma memang kalau kita lihat di pemberitaan gitu ya, memang sesuatu yang memang perlu diimprove adalah mengenai awareness mengenai fintech itu dari sisi positif gitu. Mungkin di lapangannya kita tahu bahwa mereka pengguna kita memang melakukan pinjaman itu dengan cukup bertanggung jawab ya. Karena kalau kita lihat sendiri di default rate-nya Kredivo sangat bagus gitu loh, sangat terjaga. Karena memang kita punya komitmen untuk memberikan pinjaman hanya kepada mereka yang mampu memiliki kemampuan membayar atau meminjam sesuai kebutuhan gitu ya. Cuma memang itu yang kita perlu lihat bahwa secara literasi keuangan masih sangat rendah gitu ya. Jadi cukup baik inklusi keuangannya ya di 76%. Cuma memang sesuatu yang perlu kita genjot adalah informasi kepada mereka yang mungkin sudah mengerti tentang fintech tapi mungkin tidak terlalu dalam, atau yang kedua mereka yang sama sekali tidak mengerti fintech. Tapi saya rasa itu sesuatu yang bisa terus digenjot karena menurut saya gini, ketika pandemi tentunya tadi kita sebut bahwa kebiasaannya sudah di-drive untuk lebih melakukan segala sesuatunya secara digital. Peningkatan e-commerce di Indonesia 2021 dibanding 2020 2 kali lipat gitu ya. Jadi seiring berjalannya peningkatan penetrasi digital di Indonesia, tentunya dengan penetrasi internet yang baik, saya rasa potensial untuk fintech untuk terus bisa berkembang di Indonesia sangat baik. Tentunya ini harus dari support tidak hanya dari fintech ataupun dari para ya kita bisa bilang mereka content creator gitu ya. Tapi juga perlu bantuan dari API, dari lembaga-lembaga asosiasi, dan juga tentunya dari OJK. Jadi kita
bergandengan tangan untuk terus mengedukasi. Tentunya juga mereka yang mungkin hadir hari ini ya, rekan media dan juga tadi saya belum sapa rekan medianya. Halo, selamat siang. Rekan-rekan media dan juga mahasiswa, terutama mahasiswa nih. Mahasiswa itu kan mereka sangat mengerti. Jadi akan sangat baik kalau mereka bisa menyebarkan kepada generasi yang lebih dewasa. Nah, untuk rekan-rekan media juga selalu mengedukasi bahwa perkembangan fintech ini sangat positif gitu ya, lajunya sangat positif dan juga untuk keperluan yang lebih produktif. Jadi sama-sama kita pasti, saya yakin bisa, terutama bukan mensyukuri keadaan pandemi, tapi dengan keadaan seperti ini malah harusnya bisa lebih cepat majunya, seperti itu. Kalau dari saya pribadi ya, masalah literasi keuangan ini kembali ke pribadinya atau pengalaman sih, Mbak Deta. Jadi setiap orang dalam menjalani usaha atau kehidupan pasti punya pengalaman pribadi ya. Nah, pada saat mereka mempunyai pengalaman itu, dia harus nerapin dalam menjaga keuangan dia kembali lagi. Jadi alangkah baiknya pada saat mereka punya pengalaman masing-masing, misalnya kan, kalau saya kan pribadinya masih bekerja dan sekarang berusaha. Nah, saya menerapkan itu agar menjaga, mungkin bisa dibilang agar menjaga keuangan saya dari segi usaha biar tidak sampai minus dan tidak sampai mengeluarkan biaya yang berlebihan. Apalagi di masa pandemi ini ya, kalau kita sempat salah langkah, ya Bu Lili bilang benar, potensi banyak, tapi begitu salah langkah, ya keuangannya itu juga akan jadi nggak stabil lah, hancur. 3 kriteria utama generasi jempolan ini saya terapkan ke kehidupan pribadi saya. Itu adalah contohnya ya, dalam saya kan ada buka usaha ya. Pada saat saya mulai usaha itu, keuangan yang tadi saya sebut, modal awal, terus apakah usaha ini bisa menghasilkan, perhitungan estimasi dari usaha yang akan saya mulai itu dalam jangka panjang apakah bisa untung, yaitu kemudian apa aja yang kita harus lakukan pada saat sudah mulai usaha. Jadi sebelum usaha dan setelah kita mulai usaha, apa aja yang kita harus pikirin. Jadi bukan cuman, oh aku mau buka usaha laundry, jadi setelah usaha laundry apa aja yang kita mau lakukan. Jangan cuma bukanya aja, startnya aja, tapi pada saat menjalani atau prosesnya itu kita juga harus ada plan lah. Mungkin di sini adik-adik ya masih muda, masih semangat ya. Mungkin kalian bisa mencoba lah ya, mulai usaha apapun itu, kecil besar udah boleh mulai dari usia muda. Karena kenapa? Nggak semua orang dilahirkan mungkin di keluarganya yang keuangannya bagus atau konglomerat. Jadi kalau kita nggak mulai usaha dari sekarang, ya nggak tahu kapan lagi kita bisa mulai. Apalagi sekarang pandemi ya, nggak tahu nih pandemi kapan berakhir gitu loh. Betulnya kalau untuk poin tersendiri sih, yang paling saya butuhin tuh yang tadi ya Kak, kalau misalnya sekarang ini zamannya udah hampir tadi 30,44% itu kita diisi sama generasi milenial gitu. Betul. Dan kita punya peluang besar di masa sekarang untuk menciptakan e-commerce atau hal-hal yang berkaitan dengan digital gitu. Jadi itu jadi apa ya? Mungkin jadi patokan nih kalau misalnya kita nih udah jadi generasi milenial, jadi banyak banget peluang, kenapa nggak kita manfaatkan gitu sih Kak. Jadi kita harus butuh suatu apa ya, mungkin kreativitas nih dari kita, mau ngediriin apa nih, karena di masa sekarang juga sulit gitu kan, bukan cuman ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi sebagai mahasiswa pun itu juga sulit gitu kan, yang untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan atau gimana pun. Jadi kita butuh istilahnya pemasukan gitu. Jadi pasti ada sih Kak. Jadi sebenarnya tergantung, tadi mungkin harus di breakdown dulu ya. Misalnya apa minat usahanya, lalu kalau saya pribadi lebih suka breakdown di Excel gitu ya. Misalnya kita ngomongin dari sisi bahan pokok, COGS dan sebagainya gitu, berapa pengeluarannya. Yang paling penting adalah ketika melakukan pinjaman, udah pasti kita cari pinjaman yang legal, yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Itu ada di websitenya OJK ya, jadi ada listnya. Lalu setelah memilih, pastikan tahu breakdown dari sisi baik itu interest rate, admin fee,
late interest fee kalau memang pinjamannya bisa telat gitu ya. Nah, Kredivo sendiri bahkan kita di aplikasi itu ada namanya installment kalkulator. Jadi kalau misalnya mau installment, dihitung tuh ambil berapa bulan, nanti kelihatan berapa total bunga yang harus dibayarkan gitu. Nah, masukan itu juga jadi semacam pengeluaran gitu ya. Jadi jangan sampai udah tahu nih profitnya segini tapi lupa ya saya ada pinjaman gitu. Jadi jangan sampai terlibat hutang gitu kan, dalam arti selesaikan dulu, kita tahu profitnya sekian, kita tahu CGOS-nya sekian. Jadi kalau misalnya saya ambil pinjaman seperti itu, bagaimana gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya harus lebih detail. Kalau mau usaha itu bukan hanya modal nekat, tapi harus lebih detail untuk eksekusinya seperti itu. Oke, saya jawab yang pertama. Jadi kalau kita bicara produk kredit, pasti ada yang namanya gagal bayar. Kita sebutnya default rate gitu ya. Nggak hanya di Kredivo, saya rasa pemain fintech ataupun bahkan kredit dari bank juga kita sudah paham bahwa adanya yang namanya gagal bayar. Nah, kita mengikuti aturan SOP yang memang sudah pasti diawasi oleh regulator. Jadi ketika terjadi gagal bayar, pastinya akan kita hubungi pelanggannya untuk bisa melakukan pembayaran gitu ya. Tentunya semua mengikuti peraturan yang memang sudah diterapkan oleh regulator. Jadi flow-nya sebenarnya hampir sama dengan kredit-kredit lainnya gitu. Yang kedua, untuk potensi Kredivo ke depannya, bahwa sebenarnya kita lihat bahwa pertumbuhan Kredivo dari year on year itu bisa mencapai 2 sampai 2,5 kali lipat gitu ya, sampai 3 kali lipat sebenarnya. Terutama di masa pandemi, demand-nya itu sangat luar biasa tinggi. Gitu. Siapa sih yang nggak mau produk kredit gitu ya, terutama di masa kesulitan seperti sekarang. Tapi tentunya itu, kita fokus pada responsible lending. Jadi kita hanya memberikan pinjaman kepada mereka yang memang punya kemampuan membayar gitu ya. Potensinya sangat besar, tidak hanya di kredit. Saat ini kita punya kredit konsumtif, maksudnya dalam arti multiguna ya kan, yang akan terus kita kembangkan ke kategori-kategori lainnya, tidak hanya transaksi retail payment, cash loan, tapi kita juga akan merambah ke beberapa kategori lainnya untuk produk loan. Lalu tentunya kita juga kalau tadi disebut UMKM gimana? UMKM tentu karena kita juga mendukung pinjaman untuk produktif, kita sangat mendukung untuk penyaluran UMKM ini. Nah, saat ini kita lakukan beberapa hal. Yang pertama tentunya kepada mereka yang kita kemarin di bulan lalu itu kita baru kerjasama dengan e-fishery. Jadi untuk yang agribisnis, kita memberikan pinjaman untuk membayar nanti gitu ya istilahnya di platformnya e-fishery gitu. Jadi ini langkah kita yang pasti yang cukup kita genjot. Yang kedua juga ke depannya akan ada beberapa juga produk yang kita siapkan untuk mendukung UMKM. Jadi itu sedang kita build gitu ya produknya gitu. Jadi saat ini fokusnya kita masih pada kredit, tapi tentunya kita lebih banyak mau mengarah pada UMKM produktif juga seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara responsible lending itu sebenarnya berhubungan dengan smart spending juga gitu ya. Loan yang diambil itu memang digunakan untuk spending yang memang sekiranya cukup membantu dalam hal produktif atau ya sesuatu yang positif lah gitu. Jadi kalau kita bicara smart spending, tentunya saya rasa millennials mungkin sekarang sudah berkat bantuan teman-teman gitu ya, content creator, saya rasa sudah mulai melek bagaimana kita harus menyisihkan, bagaimana manajemen keuangan, menyisihkan uang untuk ditabung, investasi. Jadi itu sesuatu yang kita harap content creator juga terus bisa bantu gitu ya, Bernard ya. Jadi untuk terus bisa mengerti tentang manajemen keuangan, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi tantangan terberat untuk ekonomi saat ini memang dalam kondisi pandemi ada beberapa keterbatasan gitu ya. Jadi usaha-usaha yang saat ini belum optimal memanfaatkan teknologi gitu ya, itu agak sedikit terhambat ya kalau dia hanya berbasis luring gitu ya, berbasis ketemu fisik. Nah, itu akan menjadi sangat terkendala. Oleh karena itu seluruh pengusaha gitu ya, jadi seluruh yang terlibat usaha tadi, UMKM itu harus melek teknologi. Jadi harus mencari alternatif agar dia tetap bisa produktif, memasarkan barang secara online gitu ya, mendeliver barang tadi tanpa harus menunggu konsumen datang ke mereka
itu tantangan yang mau nggak mau mereka hadapi saat ini gitu ya. Tapi itu justru juga menjadi peluang kan gitu ya. Peluang runtutan bisnis yang lain, misalkan bisnis pengiriman barang saat ini betul-betul meraup keuntungan yang sangat tinggi, berkali lipat gitu ya. Karena kalau orang dulu datang membeli langsung, sekarang ini semua pakai pengiriman gitu kan. Dan itu bisa menjadi opportunity gitu ya, yang bisa dimanfaatkan gitu ya, untuk yang pengen mencari alternatif usaha apa yang potensial di era pandemi saat ini. Dan saya rasa itu tidak hanya pandemi saja, ke depan trennya itu akan lebih ke e-commerce ya. Jadi orang mungkin tidak punya banyak waktu untuk melakukan pembelian secara fisik gitu ya. Banyak juga penghematan yang bisa dia lakukan gitu ya. Apakah itu dari sisi transportasi, dari sisi waktu gitu ya, yang akan mendorong e-commerce itu makin meningkat. Jadi itu tantangan utamanya ya mencari opportunity usaha yang optimal. Setuju dengan yang Ibu tadi bilang, Ibu Sri, dia harus ngerti yang namanya dunia jualan versi online. Dan satu lagi mungkin kalau dari versi saya, mungkin dia harus tahu namanya digital marketing atau digital branding dalam memulai satu usaha. Jadi bukan cuma jualan aja, tapi dia harus ngerti cara memasarkan atau cara membranding produknya tersebut, baik itu makanan ataupun baju ataupun tas, whatever, tapi dia harus ngerti dalam menjalankan, mempromosikan produknya. Kalau untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, kalau dari segi saya ya, dari segi saya content creator ataupun pengusaha, mungkin kalau bisa ya, walaupun di tengah pandemi ini tetap usaha, tetap mencoba produktivitas, berarti dia tetap memulai satu usaha ataupun usaha yang udah ada, dia tetap harus kembangin. Jadi harus bisa bersaing dengan pengusaha lainnya. Jadi pada saat dia mulai usaha atau jalanin satu bidang, bukan cuma dia aja di dalam bidang itu. Jadi dia harus benar-benar melek dari segi keuangan ataupun dari segi digital. Jadi keuangan dia harus benar-benar jaga, dan kalau bisa ya, mungkin dia ada buka usaha, coba aja ekspansi. Walaupun orang bilang, oh pandemi jangan buka cabang atau buka usaha, tetap harus dicoba kalau memang dia punya peluang untuk hal itu. USP-nya Kredivo atau Unique Selling Proposition-nya adalah pertama, kita adalah teknologi company yang berbasis data. Jadi sebenarnya kita kayak datang dari background company yang memang memiliki atau fokus pada big data gitu. Jadi saat ini bahkan tadi kalau misalnya sempat lihat ya mengenai AI yang disampaikan narasumber sebelumnya, bahwa kita membuild sistem kita sendiri, bagaimana kita bisa memproses aplikasi pinjaman secara digital dengan menggunakan teknologi AI, atau kita sebutnya credit scoring dan juga underwriting proses, di mana melibatkan juga OCR, EQIC gitu ya, jadi mempermudah akses kepada kredit. Nah, itu yang unique selling proposition kita. Yang kedua tentunya affordable rate, karena kita melakukan beberapa benchmarking dan kita believe bahwa produk yang kita berikan kepada user kita itu adalah yang sangat affordable. Bahkan ketika kita launch 3 bulan 0%, itu adalah sesuatu yang saya rasa sangat affordable sekali gitu ya, sangat menarik. Lalu bunga untuk 6 dan 12 bulan pun kita hanya di 2,6% gitu. Jadi sangat very affordable. Yang ketiga tentunya Kredivo sebagai produk fintech, kita juga terus berkomitmen untuk bisa mendukung pengguna kita di masa pandemi seperti sekarang. Jadi kita memperlebar merchant acceptance kita, merchant distribution kita, tidak hanya online tapi offline, sehingga user yang mau menggunakan Kredivo untuk kebutuhan produktif mereka juga mudah mencapai, mudah melakukan transaksi di merchant-merchant tersebut gitu. Jadi itu unique selling proposition kita. Pinjaman ilegal tentunya efeknya cukup pasti ada kepada Kredivo. Kalau kita lihat mereka kan pinjaman ilegal ini juga sesuatu yang terus coba diatasi oleh OJK untuk bisa kita istilahnya terus melakukan edukasi bahwa fokus pada pinjaman yang sudah terdaftar dan diawasi OJK gitu. Jangan tertarik dengan tadi bunga murah ataupun sesuatu yang kelihatannya sangat menarik tapi ternyata di belakangnya banyak sekali ilegalnya gitu ya. Jadi edukasinya tetap perlu, dan PR-nya di kita di Kredivo adalah kadang-kadang banyak kita selalu komitmen untuk secara bisnis
bisnis continuity itu kita komitmen untuk terus menjaga transparansi gitu ya. Nah, dengan adanya pinjaman ilegal ini biasanya jadi malah sebenarnya memperburuk citra fintech di Indonesia, dan tentunya Kredivo pasti mungkin akan dilihat gitu ya, atau disebut sebagai karena fintech nih gitu. Padahal sebenarnya terms-nya fintech itu adalah financial technology, terutama yang fokus pada kredit. Itu teman-teman yang di legal gitu ya, teman-teman yang di fintech legal kerja keras nih untuk kita terus transparan gitu ya dalam memberikan service kita kepada pengguna Kredivo gitu. Jadi itu sih sebenarnya efeknya. Kalau menyimpan uang cash, saya rasa untuk keperluan darurat pasti masih diperlukan ya, tapi saya rasa mungkin terutama di masa pandemi ini sebenarnya kalau dilihat kita cashless bisa kok gitu ya, tapi bukan berarti kita tidak mendukung pergerakan uang giral juga gitu, maksudnya dalam arti dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Saya rasa tapi sesuatu yang menarik bahwa payment itu sebenarnya dilihat bukan dari sisi hanya fungsional, tapi dilihat dari bagaimana payment tersebut bisa mempermudah gitu ya, mempermudah dalam hal pergerakannya gitu. Jadi mungkin that's why sekarang banyak yang lebih relate-nya dengan cashless gitu. Nah, mungkin biasanya kaum generasi yang agak dewasa, yang sangat dewasa nih, yang lebih tua gitu ya, yang nyimpen uang mungkin ya di rumah gitu. Nah, ya mungkin harus dibantu literasi keuangannya oleh kaum milenial bahwa ini kita bisa buka tabungan ya kan, produk-produk juga perbankan juga diperkenalkan supaya mereka juga lebih mengerti tentang fungsi yang baik dari produk perbankan ataupun produk-produk keuangan yang memang resmi di Indonesia seperti itu. Jadi untuk real detailnya ya, apa itu terkait dengan pembiayaan gitu ya, kemudian investasi gitu ya, saya tidak bisa mengungkapkannya secara nilainya secara detail, cuman saya bisa berikan garis besar bahwa investasi, kemudian pembiayaan yang ada di Batam ini sangat potensial gitu ya, dan menjadi salah satu fokus untuk perusahaan-perusahaan pembiayaan, perbankan gitu ya, untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Batam khususnya gitu ya. Jadi kan banyak juga perusahaan-perusahaan finansial gitu ya, perbankan yang masuk ke Batam, tidak hanya yang lokal gitu ya, tapi juga yang asing gitu ya, memanfaatkan potensi yang ada di Batam ini, karena Batam sebagai salah satu hub gitu ya, di mana kita tahu banyak perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sini, itu juga memberikan potensi untuk jasa-jasa finansial melirik Batam gitu ya, untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi mereka. Kalau untuk fresh itu kembali ke si konten kreator tadi, kembali ke pribadinya. Jadi pada saat apa yang sekarang kalau mungkin Bapak Ibu di sini atau adik-adik mungkin tahu sekarang lagi Olimpiade ya. Jadi ya mungkin kontennya bisa mengarah ke Olimpiade, tapi kembali lagi apa pesan yang mau disampaikan harus sesuai. Jadi kalau saya sendiri pribadi sebelumnya ya cuma konten kreator, tapi belakangnya saya aktif jadi relawan dalam acara vaksinasi COVID. Jadi secara nggak langsung ya pada saat saya jadi relawan, saya juga ada buat konten untuk vaksinasi, relawan vaksinasi lah. Jadi pada saat saya membuat konten untuk vaksinasi tadi, terus terang secara nggak langsung banyak sekali atau banyak follower baru masuk yang men-follow saya. Jadi secara nggak langsung konten saya untuk edukasi vaksin tadi membantu saya meningkatkan follower, dan secara nggak langsung ya. Jadi itu membantu konten. Jadi konten tadi itu apa yang ada sekarang ya tinggal diikutin gitu loh. Jadi Kredivo saat ini memang saya rasa mungkin sudah ada berita beberapa mengenai ekspansi kita ke depannya ya. Nah, Kredivo sendiri memang kita saat ini masih fokus pada seputar produk kredit gitu ya. Tapi vision mission-nya apa untuk Kredivo tentunya adalah kita akan terus membantu untuk akses
kepada produk-produk keuangan lebih mudah bisa diakses oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi apa saja produknya kita belum bisa share secara detail sekarang, tapi saat ini memang kita lebih banyak cenderung fokusnya pada kredit. Jadi di tahun ini kita akan fokus pada kategori-kategori kredit lainnya. Jadi ditunggu nanti ada produk-produk baru, salah satunya tentunya produk UMKM kita. Nah, itu paling menarik itu produk UMKM. Ayo teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Mungkin bisa di-follow Instagramnya Kredivo supaya mendapatkan informasi terbaru ya Ibu Lili. Tentunya kita berterima kasih karena dari pihak partner kita, Victory Park, sangat mendukung dengan pertumbuhan Kredivo. Tentunya juga berarti bahwa mereka percaya bahwa market di Indonesia ini sesuatu yang sangat menarik dan sangat baik untuk dilakukan investasi. Tentunya dengan adanya dana dari pihak investor partner kita akan terus mengembangkan produk-produk keuangan digital lainnya dengan tentunya tujuan untuk terus bisa memberikan akses lebih besar kepada masyarakat Indonesia yang dimana kita tahu bahwa penetrasi dari sisi produk keuangannya masih bisa diimprove gitu ya. Jadi itu sesuatu yang akan terus kita fokuskan. Jadi kenapa Batam? Saya rasa Batam juga menjadi top 15 ya, 15 area yang kita lihat sangat potensial untuk terus bisa kita lakukan terus literasi keuangan. Tapi sebenarnya bukan hanya Batam. Untuk kota-kota besar di Indonesia, Kredivo komit untuk terus melakukan edukasi keuangan melalui acara Generasi Jempolan ini. Jadi sebagai histori, kita sudah melakukan beberapa di Pontianak, di Gorontalo, di Medan, kita juga melakukan beberapa seminar ya. Jadi ini akan terus ekspansi ke kota-kota lainnya. Tapi kalau kita lihat khususnya Batam, tentunya karena kita lihat potensial dari tadi, mungkin tadi saya sempat show angkanya, kita lihat dari 2019 ke 2020 peningkatannya hampir 2 kali lipat, 90% bahkan ya, sudah mendekati 2 kali lipat. Di 2021 tentunya meningkat lebih tajam lagi, terutama di masa pandemik gitu. Jadi, dan alasan kenapa kita pilih Batam tentunya kalau kita bicara tentang produktif loan atau UMKM, tentunya Batam menjadi konsentrat yang sangat potensial karena banyak pengusaha milenials muda di sana gitu. Jadi itulah alasan kenapa kita fokuskan seminar hari ini untuk Batam seperti itu. Untuk angka kita tidak bisa share. Tapi kita expect bahwa dari 2020 ke 2021 ini peningkatannya lebih dari 2 kali lipat ya. Oke, jadi cukup tinggi di Batam dengan potensinya yang juga cukup besar, apalagi e-commerce untuk beberapa tahun ke depan, bahkan jangka panjang ini akan menjadi salah satu kebutuhan kita. Dan mohon maaf mungkin untuk teman-teman media dan juga mahasiswa lainnya yang punya pertanyaan lain, kita belum bisa menjawab karena keterbatasan waktu, tapi kita akan mendengarkan pertanyaan closing dan juga summary untuk webinar kali ini. Saya akan persilakan terlebih dahulu ke Mas Bernard. Untuk teman-teman kita yang saat ini sedang menyaksikan, adakah pesan dan juga harapan bagi generasi milenials agar bisa membantu mungkin meningkatkan ekonomi Indonesia ke depannya? Oke, kalau dari harapan saya ya, ini kan kebetulan kita namanya webinar kembali lagi nyambungin ke Kredivo ya. Jadi harapan saya untuk adik-adik khususnya ya, harus berani peka, berani mulai usaha, memanfaatkan fintech yang ada seperti Kredivo untuk memulai usaha. Nggak ada kata ya kayak tadi saya sebut ya, nggak ada excuse, nggak ada alasan untuk nggak mulai usaha dari sekarang ya. Dan ini sangat membantu, apalagi kayak tadi ya, UMKM itu sangat penting secara nasional, bukan cuma secara Batam, secara nasional itu penting banget untuk perkembangan ekonomi gitu. Oke, terima kasih Mas Bernard. Kalau untuk Ibu Sri mungkin bisa diberikan motivasi bagi generasi milenials kita ini, Bu. Jadi untuk adik-adik generasi milenial gitu ya, manfaatkan peluang adik-adik sekalian untuk bisa memberikan kontribusi optimal gitu ya pada negara ini. Sebisa mungkin adik-adik jangan mencari pekerjaan, tapi memberikan pekerjaan untuk yang lain gitu ya, sehingga bisa meningkatkan jumlah wirausaha. Negara yang besar itu didukung oleh 2%, setidak-tidaknya 2% wirausaha dari total penduduknya ya. Jadi harapannya adik-adik bisa menambah jumlah pengusaha yang ada di Indonesia, wirausaha yang ada di Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia akan lebih
cepat tumbuh gitu ya, berkembang ke depan dan juga manfaatkan kondisi geografis Batam gitu ya. Di sini adik-adik punya challenge gitu ya, punya peluang yang luar biasa gitu ya, disupport dengan infrastruktur gitu ya, dan keberadaan Kota Batam untuk bisa menunjang e-commerce gitu ya, khususnya sebagai hub antara Indonesia dengan negara-negara terdekat gitu ya, Baik. Singapura, Malaysia. Itu Mbak, terima kasih. Dan terakhir saya ke Ibu Lili, mungkin bisa diberikan pesan untuk generasi milenial saat ini ataupun yang sedang menonton webinar kita, Ibu. Thank you untuk kehadiran teman-teman semua, rekan media dan juga mahasiswa. Saya rasa semoga seminar kali ini, webinar kali ini memang benar-benar memberikan edukasi yang baik tentang fintech gitu ya. Tentunya harapannya dari kita Kredivo bahwa kita terus bisa mendukung pergerakan produktif loan atau kita sebutnya pergerakan modal usaha untuk UMKM, supaya tentunya tadi Ibu Sri bilang bahwa sudah saatnya kita membuka juga lapangan pekerjaan bagi yang lain, itu sesuatu yang sangat baik gitu. Tentunya harapannya juga yang kita fokuskan bahwa di sini teman-teman baik dari rekan mahasiswa ataupun dari rekan media bisa terus membantu kita melakukan edukasi mengenai sisi perspektif positif dari fintech gitu ya, untuk bisa terus mendorong literasi keuangan di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Lili, Ibu Sri, dan juga Mas Bernard. Sebelumnya ada Mbak Audia Rahma yang juga sudah bergabung bersama kita, dan ketiga narasumber sebelumnya yang sudah melanjutkan kegiatan. Dan ini adalah akhir yang sangat ditunggu-tunggu untuk teman-teman mungkin yang tadi sudah mikir lama banget, aku nanya apa ya supaya jadi penanya terbaik. Kita sudah punya 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp200.000. Mungkin masih join di sini ya, saya akan sebutkan, bisa dikasih musik ini biar agak sedikit gegap gempita dan juga deg-degan ini. Oke, penanya terbaik pertama ada Yehezkiel dari Universitas Kristen Duta Wacana. Ada yang kedua, Wan Radia dari Poli Batam. Dan yang ketiga, Aris dari Investor Daily. Ini ada 3 penanya terbaik saya sebutkan. Sekali lagi, Yehezkiel dari Universitas Kristen Duta Wacana, Wan Radia dari Poli Batam, dan yang terakhir adalah Aris dari Investor Daily. Untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah saldo e-wallet sebesar Rp200.000. Dan pemenang harap menghubungi nomor yang tertera di layar screen kita, ada 081258559152 dan batas konfirmasi sampai dengan Rabu 11 Agustus 2021. Jadi sekarang langsung saja konfirmasi ke nomor tersebut supaya bisa langsung diisi ya saldo e-wallet-nya sebesar Rp200.000. Dan tidak hanya penanya terbaik, kita punya ini door prize yang sangat ditunggu-tunggu. Semoga ada nama saya juga ini di spinning wheels-nya, mungkin bisa ditampilkan. Kita akan memutar. Wah, sudah banyak sekali namanya. Kita putar ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, silakan. Ayo, ini berhenti di nama siapa? Ada 1 buah smartwatch. Oke, selamat Rico Ronaldo. Ini berhak mendapatkan 1 buah smartwatch. Dan untuk nama-nama yang berada di spinning wheels ini adalah yang juga mengajukan pertanyaan ya, yang masuk pada sesi webinar kita dari pukul 10 hingga 12. Untuk Rico Ronaldo juga bisa mengkonfirmasi ke nomor yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa saya ulang, Mas Riko-nya langsung ambil bolpennya di 081 29 855 9152. Sekali lagi ya, 081 29 855 9152. Untuk penanya terbaik juga jangan lupa untuk mengkonfirmasi paling lambat Rabu 11 Agustus 2021. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam webinar hari ini untuk mengisi formulir feedback yang sudah dibagikan oleh pihak Kredivo. Batas untuk pengisian juga hingga esok hari ya. Jadi bisa diberikan mungkin ide-ide apa sih yang sekiranya ingin didapatkan ataupun juga wawasan apa yang ingin didapatkan dari Kredivo. Dan pembagian hadiah ini juga menjadi salah satu penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Ibu Lili, Ibu Sri, dan juga Mas Bernard.
dan juga ada perwakilan peserta Audia Rahma. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan media yang juga sudah setia menemani kita. Semoga informasi dan juga materi-materi seputar literasi keuangan ini bisa membantu kita untuk semakin melek keuangan, melek digital. Tadi kuncinya, kalau ingin membangun usaha yang penting berani, tapi juga dengan perhitungan yang tepat. Sekian, saya Bernadetta Daniar Ginting. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap ataupun juga penyebutan nama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Generasi Jempolan series berikutnya. Selamat siang.